listrik statis tadinya menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Menjelaskan hukum Coulomb, 2. Menjelaskan gaya listrik atau gaya Coulomb, dan yang ketiga menjelaskan kuat medan listrik. Jadi ada 3 materi pokok yang kita akan bahas: hukum Coulomb, gaya Coulomb atau gaya listrik, dan kuat medan listrik. Sebelumnya kita bahas dulu contoh seperti ini. Kamu mungkin pernah bermain dengan penggaris dan kertas yang dirobek kecil-kecil. Penggaris kamu gosokkan, bisa di rambut, bisa di kain. Lalu kamu tempelkan pada kertas yang dirobek kecil-kecil. Apa yang terjadi? Masih ingat permainan itu? Kertasnya nempel. Ya, betul. Kira-kira kenapa ya kertas bisa menempel ke penggaris? Ada yang tahu? Mengapa kertas bisa menempel atau tertarik ke penggaris? Ayo, ada yang tahu? Jadi kalian sebetulnya sudah menjadi ilmuwan sejak kecil melalui permainan. Karena ada listrik statis, bukan? Ya, betul. Adanya gejala listrik statis. Apa sih listrik statis? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Buria ambil contoh di sini ada pakaian sweater ya, dan balon. Lihat di gambar ini ada muatan positif dan muatan negatif yang saling berpasangan. Ini artinya kedua benda bermuatan netral. Ya, jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Ketika balon kita gosokkan kepada pakaian, ternyata muatan negatif berpindah dari pakaian ke balon. Sehingga pada akhirnya nanti pakaian hanya meninggalkan atau tersisa muatan positif saja. Sedangkan pada balon dia akan kelebihan atau lebih banyak muatan negatifnya. Pakaian kita sebut dengan benda yang bermuatan positif karena muatan positifnya lebih banyak. Sedangkan balon kita sebut dengan benda bermuatan negatif karena muatan negatifnya lebih banyak. Sama seperti kasus tadi penggaris yang digosok, berarti penggaris menjadi benda yang bermuatan negatif. Ya, karena dia lebih banyak muatan negatifnya. Sedangkan kertas, carikan kertas menjadi benda yang bermuatan positif. Nah, dua benda yang bermuatan positif dan negatif tadi akan terjadi tarik-menarik. Karena dua benda tersebut berbeda muatannya. Jadi dua benda yang berbeda muatan didekatkan maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, perpindahan muatan timbul ketika timbul pada benda yang digosok ya. Nah, ini disebut dengan fenomena atau gejala listrik statis. Oke, hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang listrik statis dimulai dari muatan listrik. Di SMP kamu sudah mengenal ada muatan positif dan muatan negatif.
Misal ada dua muatan positif dan negatif terpisah sejauh R. R ini adalah jarak antara muatan positif dan negatif. Maka apa yang terjadi pada muatan positif? Ada yang tahu? Ayo, apa yang terjadi dengan muatan positif? Muncul gaya tarik, ya arahnya ke muatan negatif. Ya, jadi dia tertarik ke muatan yang berbeda. Lalu apa yang terjadi dengan muatan negatif? Tertarik ke positif Ayo. juga. Iya, betul. Tertarik ke muatan positif. Besarnya sama F. Nah, gaya seperti ini, gaya atau interaksi antara dua muatan yang berbeda maupun yang sama, ini disebut dengan gaya listrik atau gaya Coulomb sesuai dengan nama penemunya atau yang menyelidikinya ya. Nah, dua benda yang berbeda ketika berinteraksi maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan dua muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Misalkan seperti ini, dua muatan negatif terpisah sejauh R, maka akan tolak-menolak. Seperti itu panahnya. Begitu pula dengan muatan positif, akan saling menjauhi atau tolak-menolak. Nah, besarnya gaya tolak-menolak atau tarik-menarik ini sebanding dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Ini adalah bunyi hukum Coulomb. Ya, ini penelitinya namanya Charles Augustin de Coulomb, fisikawan dari Prancis. Nah, dari bunyi hukum Coulomb ini kita bisa definisikan dalam bentuk matematis dengan perumusan F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Ada yang tahu simbol F apa? Kita tambahkan keterangan. Gaya Coulomb. Ya, gaya Coulomb. Satuannya Newton. Lalu Q1 dan Q2. Muatan pertama dan muatan kedua. Ya, betul, muatan. Satuannya dalam Coulomb. Lalu R. Jarak. Jarak, Bu. Jarak antar muatan. Muatan. Satuannya dalam meter. Kemudian terakhir ada konstanta K. Berapa nilainya? Ya, 9 ini kali. nilainya. Iya, betul. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, nanti kalau menyelesaikan soal, kamu harus ubah satuannya. Misalkan sentimeter diketahui, maka kamu ubah ke dalam meter. Atau misal muatan diketahuinya dalam mikrocoulomb. Nah, kamu ubah ke coulomb. 1 mikro itu sama dengan 10 pangkat min 6. Jadi kamu harus ubah. Oke, kita lanjutkan. Mencari resultan gaya Coulomb. Gaya Coulomb merupakan besaran vektor. Siapa yang masih ingat apa itu besaran vektor? Kelas 10 sudah belajar tentang besaran dan satuan. Siapa yang masih ingat apa definisi besaran vektor? Besaran arah. Memiliki arah. Ada lagi yang lain?
Besaran yang memiliki besar dan arah. Besar dan arah. Ada lagi yang lain? Besaran yang memiliki besar dan arah. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Oke, betul ya. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau besar dan arah. Nah, gaya merupakan besaran vektor. Jadi nanti kita akan membahas arah dan besar atau nilai. Untuk arah, kita sudah pastikan kita gunakan perjanjian. Kalau arahnya ke kanan, kita ambil nilai positif. Kalau arahnya ke kiri, kita gunakan negatif. Nah, di sini ada 3 muatan segaris, Q1, Q2, dan Q3. Q1 dan Q2 sejenis, yaitu sama-sama positif. Kemudian Q3 negatif. Antara Q1 dan Q2 jaraknya R1. Ya. Kemudian Q2 dan Q3 jaraknya R2. Kita akan mencari resultan gaya pada muatan 2. Kita mulai dari interaksi antara muatan 2 dan 1. Kemana arah panahnya? Ke kiri, kanan? Ke kanan. Oke. Kita beri simbol F21, berarti gaya pada muatan 2 akibat muatan 1. Kemudian bagaimana dengan Q2 dan Q3? Kemana arahnya? Ke kanan lagi. Karena dia berbeda jenis ya. Tarik menarik. Kita beri simbol F23. Gaya kolom pada muatan 2 akibat Q3. Nah, ini dua-duanya ke kanan. Bagaimana resultannya? Ya, F2 sama dengan F21 ditambah F23. Di sini Bu Ria tuliskan F-nya dalam tebal ya, di bold. Ini artinya dia besaran vektor. Nah, untuk mencari nilai atau besar, kita menggunakan besaran skalarnya. Sehingga menjadi F2 sama dengan K, kita masukkan rumus gaya kolom tadi, K dikali Q2 dikali Q1 dibagi R1 kuadrat. Lihat di sini F21, maka kamu tulisnya Q2, Q1. Mau tulis Q1, Q2 juga boleh, tapi Bu Ria urutkan dengan ini ya, supaya konsisten. Ditambah dengan K dikali Q2, Q3 per R2 kuadrat. Kamu masukkan nilai-nilainya, baru dihitung secara matematis, nanti ketemu berapa besar gaya kolom pada muatan yang kedua. Oke, jadi kita simpulkan bahwa gaya total yang bekerja pada sebuah muatan, di sini tadi kita cari muatan 2 ya, merupakan resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada muatan tersebut. Nah, pada muatan 2 ada F21 dan F23. Nah, karena resultan maka kita jumlahkan. Misalkan nanti F21 karena di sini Q1-nya bermuatan negatif, maka nanti arahnya akan ke kiri. Maka nanti menjadi F23, kamu tuliskan yang positifnya dulu, F23 dikurangi F21. Ya, jadi mudah untuk menghitungnya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk resultan gaya kolom segaris? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan untuk resultan gaya kolom yang tidak segaris. Misalkan dia membentuk segitiga, nah seperti ini. Q1, Q2 masih positif, Q3 negatif. Jaraknya Q1, Q2 masih R1, Q2, Q3 R2, kemudian Q1, Q3 R3.
Kita akan mencari resultan gaya kolom pada muatan 2. Ayo, Q2 terhadap Q1, kemana arah panahnya? Ke Atas ke atas. bawah? atas. Ke atas. Oke, kita beri nama F21. Kemudian Q2 terhadap Q3? Ke Kanan. kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah? Ke kanan. Oke. Kita beri nama F23. Bagaimana mencari F2-nya? Karena dia membentuk vektor seperti ini, kita selesaikan dengan metode vektor jajar genjang. Kita buat dulu bayang-bayangnya. Lalu kita tarik garis. Nah, kita beri nama F2. Berapa besar F2? Kita cari dengan konsep nanti Pitagoras. Oke, kita tentukan dulu sudut antara F21, F23, kita sebut theta. Ya, ini sudutnya. Kemudian kita akan cari resultannya. F2 sama dengan akar F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat. Nah, ini masih dalam bentuk vektor ya, karena tebal di sini F-nya, gayanya. Nah, untuk mencari nilainya, kamu ubah Pitagoras ini dengan menggunakan rumus kosinus. Nah, F2 sama dengan akar F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2F21 F23 cos theta. Theta yang ini ya. Nah, cara menyelesaikannya, F21 kamu kuadratkan dulu, tulis nilainya berapa. F23 kamu kuadratkan dulu, hasilnya berapa ditulis. Lalu yang ini juga kamu kalikan semuanya. Kamu kalikan, selesaikan, tulis hasilnya, baru terakhir kamu jumlahkan. Jadi kamu jumlahkan, setelah kamu jumlahkan, baru kamu akarkan. Sehingga nanti dapat nilai F2 yang lebih sederhana lagi. Bisa? Ada yang ditanyakan? Bisa menentukan sudut antara dua gaya ini. Berapa besar sudut yang di sini? Theta? 90 derajat. Ya. Kenapa 90 derajat? Siku-siku, Bu. Itu. Iya, betul. Karena dia siku-siku atau saling tegak lurus ya. Yang ini F21 dengan F23. Lalu bagaimana misalkan pada Q1 terhadap Q2, arah panah kemana? Kita coba menentukan F atau gaya kolom pada Q1. Mencari F1. Ayo. Q1 terhadap Q2, panahnya kemana? Ke atas, ke bawah? Ke kiri, ke Ke kanan? bawah. Bawah. Kemudian Q1 terhadap Q3, kemana panahnya? Ayo, ada yang punya gambaran? Panahnya menuju ke Q3, searah dengan garis putus-putus. Ya, nanti kamu bisa buat. Jadi Q1, F12, arahnya ke bawah. Kemudian F13 arahnya ikut garis putus-putus, sehingga nanti sudutnya di sini. Berapa sudutnya? Tinggal kamu selesaikan nanti di segitiga yang ini. Dari sini ke sini 180, kurangi dengan yang di sini, yang segitiga, dalam segitiga, hasilnya ini. Nah, untuk segitiga sama sisi, masing-masing sudut nilainya kan 60 derajat. Nah, jadi di sini 60 derajat. Maka sudut antara
F12 yang di sini dan F13 yang di sini besarnya 120 derajat. Bisa membayangkan ya? Sekarang pada F3, pada muatan 3. Dari Q3 terhadap Q2, kemana arah gayanya? Kiri, Bu. Ke kiri, betul. Q3 terhadap Q1. Sama dengan garis putus-putus. Jadi berapa sudut tetanya? Ayo, berapa sudut tetanya? 45. Di sini. Tergantung segitiganya. Kalau segitiganya sama sisi, maka di sini 60. Kalau tidak sama berarti nanti kamu hitung ya. Ini bisa 45 karena di sini siku-siku ya. 45. Kalau di sini 60, maka di sini 60. Oke, bisa ya? Jadi nanti langkah pertama untuk menyelesaikan resultan gaya kolom pada muatan yang 3 muatan yang membentuk segitiga seperti ini. Langkah pertama kamu uraikan atau kamu gambar gaya-gaya yang bekerja pada muatan yang ditanya. Ya, pada muatan yang disorot. Uraikan gaya-gayanya, kemudian tentukan resultan gayanya masih dengan panah, gunakan metode jajar genjang, menyelesaikan vektor dengan jajar genjang, lalu kamu tentukan sudut antara gaya yang terbentuk, baru setelah itu kamu masukkan ke dalam rumus kosinus. Nah, di rumus kosinus, hati-hati menghitung, selesaikan masing-masing dulu, baru terakhir dijumlahkan dan diakarkan. Baru ketemu nanti nilai gaya kolom yang diminta. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Medan listrik. Medan listrik juga masih termasuk besaran vektor. Apa yang dimaksud dengan medan listrik? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca materi? Apa itu medan listrik? Daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik dari muatan tersebut, Bu. Ya, betul. Jadi masih ada pengaruh gaya listrik di daerah tersebut. Medan, area atau wilayah ya yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Medan listrik simbolnya E besar. Karena dia besaran vektor, maka ada nilai dan arah. Kita bahas arah dulu. Pada muatan positif, arah medan listriknya menjauhi muatan atau keluar ya. Jadi ini adalah garis-garis hayal, ini garis-garis hayal pada medan listrik. Kemudian pada muatan negatif, garis-garisnya atau panah-panahnya menuju atau masuk ke muatan. Jadi keluar dari positif masuk ke negatif. Ya, ini untuk arah medan listrik. Bagaimana dengan besarnya? Besarnya kita bisa tentukan dari rumus. E sama dengan F dibagi Q. F-nya tadi gaya kolom atau gaya listrik, lalu Q-nya muatan. Sehingga besar medan listrik K dikali Q dibagi R kuadrat. Nilai K konstanta sama 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Lalu Q-nya muatan, R-nya jarak. Oke, ini untuk mencari medan listrik.
Selanjutnya mencari resultan atau kuat medan listrik. Di sini ada 3 benda bermuatan yang terletak satu garis. Ada Q1 dan Q2 masing-masing bermuatan negatif. Lalu di antara Q1 Q2 ada muatan uji atau muatan titik, yaitu P. Ini yang bulatan hitam. Nah, untuk muatan uji atau muatan titik kita identikan dengan muatan positif ya. Jadi kita anggap sebagai muatan positif. Kita akan menentukan berapa kuat medan listrik di titik P. Ayo, sekarang kita cari arahnya dulu. Antara muatan titik P terhadap Q1, kemana arahnya? Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Kenapa ke kiri? Ya, betul ya, ke kiri. Soalnya tadi P-nya kan positif. Ya, Jadi betul. Kita menjauhi. asumsikan. Ya, betul. Jadi E1-nya menuju ke Q1. Bagaimana dengan interaksi antara muatan uji atau muatan P dengan Q2? Kemana arah gayanya? Ayo, kemana arah medan listriknya? Ke Kiri kanan. atau ke kanan? Ya, ke kanan. Kita beri simbol E2. Jadi berapa resultannya? Ya, kita gunakan EP sama dengan E2 positif dikurangi E1. Kita masukkan rumusnya. EP sama dengan K Q2 per R2 dikurangi K dikali K1 per R1. Oke, sampai di sini untuk materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan?